Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini aku mau sharing ke kalian gimana sih caranya aku memulai bisnis. Nah, ini video bakalan cocok banget buat kalian yang pengen memulai bisnis, tapi bingung mau mulai dari mana. Aku harap dengan sharing season kali ini, kalian bisa mengambil poin-poin positif, dan video ini bisa bermanfaat buat kalian. Nah, buat kalian yang pengen tahu step-step yang lebih rincinya kayak gimana aku memulai bisnis, dan dari nol, tak kenal maka tak sayang, jadi yuk kita kenalan dulu sama toko aku, namanya itu sajaklama.gift. Aku yakin kalian pasti udah tahu dan bisa nebak aku jualan apa. Ya, bener banget. Aku jualan gift box atau hampers gitu yang bisa dijadiin sebagai hadiah untuk teman-teman kalian yang lagi ulang tahun, graduation, ataupun wedding sekalipun. Dan yang terpenting, di toko Sajak Lama ini banyak banget pilihannya yang bisa kamu sesuaiin sama kebutuhan kamu, dan semuanya itu all under 50.000 aja. Kalian udah bisa dapetin hadiah dan gak usah repot-repot lagi bungkus buat dikirim ke orang-orang terkasih kalian. Aku memulai bisnis ini ketika pandemi COVID-19 datang. Jadi, waktu itu karena semua pekerjaan harus dilakukan dari rumah, begitupun dengan kuliahku, harus dilakukan secara online dari rumah. Waktu itu karena ngerasa bosen dan juga kepepet karena nggak punya uang jajan, aku kepikiran gimana sih caranya aku bisa dapetin pendapatan pribadi. Karena kalian ngerasa nggak sih kalau di umur 20-an mau minta sama orang tua tuh kayak segan gitu, nggak enak banget. Dan memang aku pun sejak pertama kuliah semuanya pakai uang aku sendiri. Dari situ aku mulai kepikiran dan bikin daftar kira-kira kerjaan atau kegiatan apa yang bisa aku lakuin dan bisa dapat pendapatan dari sana. Awalnya aku coba bikin YouTube channel, di dalamnya itu kayak ada konten Shopee haul, room decor, DIY, dan lain sebagainya. Tapi ternyata video-video aku itu yang nontonnya cuma sedikit dan susah banget untuk mencapai persyaratan untuk bisa dimonetisasi dan dapat penghasilan dari YouTube. Lalu aku coba untuk memulai bisnis lain. Waktu itu aku kepikiran buat bisnis catering karena kebetulan ibu aku emang jago masak dan aku pengen hal itu bisa dijadiin bisnis dan peluang untuk mendapatkan penghasilan. Yang aku maksud di sini itu kayak nasi box gitu, dan di sini aku udah bikin konsepnya sematang mungkin, terus aku udah bikin desain buat logo, nama toko, dan aku udah cetak buat desain di boxnya itu sendiri. Tapi sayangnya aku nggak lanjut karena banyak banget kendala yang aku alamin. Sampai akhirnya aku mikir lagi, kira-kira hal apa sih yang benar-benar aku suka saat mengerjakannya, tapi aku juga bisa merubah itu jadi suatu pekerjaan atau bisnis yang bisa menghasilkan. Terus karena emang aku suka bikin kerajinan, akhirnya aku cari-cari ide di Pinterest dan Instagram. Sampai akhirnya aku nemu kayak gift box gitu, tapi lebih ke expensive dan kelihatannya tuh mahal banget. Dan aku keingat sama dosen aku yang bilang kalau kita itu harus bisa mengamati, meniru, dan memodifikasi. Dari situ aku mulai untuk menentukan konsep kira-kira mau kayak gimana. Dan aku pengen banget bikin gift box yang harganya itu terjangkau tapi kualitasnya bagus dan tetap estetik. Langkah selanjutnya yang aku lakuin yaitu aku menuangkan semua konsep yang ada di dalam pikiran aku ke dalam satu file yang aku namain sebagai proposal. Di dalamnya kayak ada nama toko dan arti dari nama tersebut. Pokoknya kalian yang mau memulai bisnis dan memilih nama buat toko kalian gak boleh ngasal, kalian harus punya arti dari nama itu. Terus ada logo, latar belakang kenapa aku milih bisnis ini. Selain itu ada juga strategi marketing kayak STP atau segmenting, targeting, serta positioning. Terus ada juga analisis SWOT-nya. Setelah aku rasa semua konsepnya udah matang, masuk ke eksekusi, di mana aku mulai mengumpulkan barang-barang serta bahan-bahan apa aja yang aku butuhin dalam bisnis ini. Dan ketika semuanya udah terkumpul, aku mulai untuk bikin prototype atau foto produk. Aku bikin katalog dari produknya, jadi per paket gitu. Dan kalau udah, salah satu kuncinya yaitu di proses editing dan desain. Kalian harus benar-benar bisa ngedit semenarik mungkin, dan kalian harus bisa menarik perhatian konsumen di 5 detik pertama saat konsumen melihat foto kita. Lalu ketika aku udah punya katalog dari produk, aku pilih platform atau marketplace apa yang bakal aku gunakan. Jadi waktu itu aku pakai Instagram sama Shopee aja. Aku usahain bikin feeds di Instagram itu semenarik mungkin.
Begitupun di marketplace Shopee, karena semakin banyak orang yang nge-like produk kita, maka produk kita akan semakin naik. Dan alhamdulillah banget setelah 1 minggu aku upload produk di Shopee, ada orderan pertama. Dan itu tuh kisaran di bulan September 2020, padahal aku sama sekali nggak pakai iklan berbayar kayak paid promotes ataupun endorse dan lain sebagainya. Buat kalian yang penasaran gimana strateginya, kalian bisa langsung komen di kolom komentar untuk aku buatin videonya ya. Dan sampai sekarang pun aku belum pernah yang namanya nyobain paid promote atau endorse ke selebgram atau orang-orang yang terkenal gitu. Mungkin nanti aku bakal nyobain, tapi aku mau nabung dulu. Tapi alhamdulillah banget setiap harinya itu ada aja orderan yang masuk. Jadi buat kalian semua yang pengen banget memulai bisnis tapi bingung mau bisnis apa, kalian bisa cari tahu dulu kira-kira kesenangan atau kesukaan kalian itu dalam hal apa. Misalkan kalian suka makanan, kalian bisa jualan makanan. Tapi kalau misalkan belum bisa produksi sendiri, kalian bisa juga jadi reseller. Menurut aku sendiri, kunci dari memulai bisnis yaitu kita harus memiliki konsep yang memang udah mateng banget dan kita harus mulai untuk action. Yang namanya berbisnis pasti ada pasang surutnya. Nah, dari situ kita harus udah punya mental yang kuat supaya bisa menghadapi semuanya dan bisa bangkit lagi. Yang namanya berbisnis itu nggak mudah, kita harus siap untuk bisa menghadapi berbagai kemungkinan yang ada. Ketika kalian memilih untuk memulai bisnis, kalian harus siap untuk memberikan 24 jam waktu kalian untuk bisnis itu. Akan sangat berbeda ketika kita bekerja di sebuah instansi, karena kita sudah memiliki jam waktu kerja misalkan 8 jam per hari, dari pagi sampai sore. Sedangkan ketika kita sudah mulai berbisnis, kita harus siap untuk meluangkan seluruh waktu kita. Dan dulu itu awal mulanya dengan bermodalkan 500.000 aku beli semua barang-barang ini. Aku beli banyak banget variannya, tapi dengan kuantitinya itu sedikit-sedikit dulu, kayak 4 atau 5 pieces per varian. Dan dulu itu rata-rata semua barang-barang ini tuh aku beli secara online via Shopee juga, dan aku selalu dapetin voucher gratis ongkir supaya meminimalisir pengeluaran. Seperti yang bisa kalian lihat, kalau di semua barang-barangnya itu selalu aku kasih nilai tambah. Selain membeli barang-barang yang udah jadi, aku juga ada beberapa produk yang memang aku bikin sendiri. Contohnya kayak flower in bottle kayak gini, jadi ini aku DIY sendiri. Selain itu juga ada gantungan kunci makrame, scrunchie, dan juga frame foto.